Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Malam ini kita berjumpa lagi dalam kanal YouTube GPIB, khususnya ibadah keluarga yang kami persiapkan berkaitan dengan hari ulang tahun Yapendik GPIB, yaitu setiap tanggal 1 Juli. Dan sudah hadir pada malam hari ini yang pertama, pengurus Yapendik GPIB di Balikpapan, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Nelly Turwalo. Beliau adalah bendahara Yapendik. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dan yang kedua, pelayan firman Pendeta Like Hehanusa Saitapi. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu Heli. Dan yang ketiga, Penatua Nyonya Min Tular Mait. Beliau adalah mantan Kepala SMP Yapendik Balikpapan. Selamat malam, Bu Min. Malam, Bu Heli. Dan yang keempat adalah Ibu Syana Simaremare Mongi. Beliau adalah mantan guru SMP Yapendik GPIB Balikpapan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Heli. Dan yang kelima, Penatua Bapak John Derawung. Beliau adalah mantan pengurus Komite SMP Yapendik GPIB Balikpapan. Selamat malam, Pak Joni. Dan saya sendiri adalah Diaken Heni Sergan Mogot. Saya juga masih aktif mengajar di Yapendik sebagai guru TK. Pemberitaan firman pada malam hari ini diramu dalam bentuk dialog, dan sebelum kita mulai percakapan ini, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Like. Pada Ibu dipersilakan. Mari Bapak Ibu kekasih kita bersatu di dalam doa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur kepadamu karena malam hari ini dalam ibadah keluarga kami bersukacita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Di dalamnya kami akan mempercakapkan segala sesuatu dalam kaitan dengan hari ulang tahun Yapendik GPIB. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan percakapan kami didasarkan pada kebenaran sabdamu. Tuhan hadir dengan Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya apa yang kami percakapkan senantiasa mendatangkan kepujian bagi nama-Mu. Kami alaskan akan kebersamaan saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membacakan bagian Alkitab sebagai landasan dalam percakapan kita malam hari ini, diambil dari Mazmur 141 dan dilanjutkan dengan Amsal pasal 1 pada ayat yang ke-7. Mohon kepada Ibu Syana untuk membacakan Mazmur 141 dan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Disilahkan Ibu. Mazmur 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Doa dalam pencobaan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat
seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagia semua kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ibu Pendeta, bisa saya bertanya? Silakan. Dari pembacaan tadi, dari Mazmur dan Amsal tadi, dapatkah Ibu memberikan penjelasan tentang bagaimana latar belakang kitab Mazmur dan secara khusus bacaan kita pada hari ini? Dan mengapa Ibu memilih ayat tambahan lagi, yaitu dari Amsal 1 ayat 7? Mohon Ibu memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Ibu Siana. Kitab Mazmur di dalam Perjanjian Lama adalah merupakan salah satu dari sastra syair, dan di dalamnya berisikan puji-pujian, berisikan doa. Daud merupakan salah satu dari penulis kitab Mazmur itu sendiri. Bentuk atau isi dari kitab Mazmur itu kita bisa memperhatikan di sana merupakan nyanyian pujian yang diiringi oleh alat musik. Di dalamnya juga Mazmur ini biasanya digunakan setelah zaman pembuangan. Orang-orang Israel menggunakannya pada ibadat, pada upacara keagamaan Yahudi, tetapi juga dalam ibadat-ibadat Yahudi yang juga dilaksanakan misalnya di sinagoge. Nah, Mazmur itu biasanya merupakan mazmur perorangan, tetapi juga merupakan mazmur secara kelompok. Dan pemazmur mengungkapkan puji-pujiannya, pemazmur mengungkapkan
seruan doa, ya, doa yang bisa juga merupakan ratapan secara pribadi, doa yang di dalamnya juga berisikan puji-pujian, doa juga yang di dalamnya merupakan ucapan syukur. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa ada pengalaman yang indah dalam hubungan pemazmur dengan Tuhan yang menimbulkan sukacita. Di satu sisi demikian, tetapi di lain sisi ada juga perasaan-perasaan yang penuh dengan tekanan, ya, perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan marah, ya. Dan Mazmur merupakan bacaan yang sungguh indah bagi setiap kita. Nah, tadi kalau Ibu mengatakan, Ibu kenapa mengambil lagi tambahan ayat dari Amsal 1 ayat yang ke-7? Ya, karena dalam rangka hari ulang tahun Yapendik, ya Ibu Nelly, saya mencoba untuk menghubungkan bacaan kita di bawah terang tema Carilah Tuhan. Saya menghubungkan bacaan Amsal pasal 1 ayat 7, karena Amsal pasal 1 ayat 7 itu merupakan inti keseluruhan dari wejangan atau nasihat dari Amsal itu sendiri, ya. Penekanannya di ayat 7 itu, wejangan dan nasihat, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Nah, dalam dunia pendidikan diharapkan agar supaya orang hidup takut akan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencintai Tuhan akan mewujud nyatakannya dalam rangka menerima didikan itu sendiri. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Kalau tadi Ibu Pendeta menyebutkan bahwa Daud mengalami pergumulan sehingga ia mencari Tuhan. Kira-kira pergumulan konkret apa yang dihadapi Daud pada saat itu? Dan bagaimana sikap Daud dalam menghadapi pergumulan tersebut? Baik, terima kasih Pak Prawung. Pergumulan apa yang sedang dialami oleh Raja Daud? Raja Daud mempunyai seorang anak yang bernama Absalom. Absalom ini ingin sekali untuk merebut kekuasaan ayahnya. Ia ingin menduduki takhta ayahnya. Dan oleh karena itu inilah tantangan pergumulan yang dihadapi oleh Raja Daud. Lebih daripada itu, Raja Daud juga memiliki tantangan yang berasal dari luar, dalam hal ini musuh-musuhnya. Sehingga sikap Daud adalah dia mencari Tuhan. Sebagaimana tema kita malam hari ini, cari Tuhan. Sikap dari Raja Daud, Pak John, dia mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Bu Pendeta, berarti di dalam menghadapi pergumulan apapun itu, kita dapat belajar dari teladan Daud yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Lalu kita kaitkan dengan Yapendik, di mana pada malam atau hari ini mereka boleh merayakan hari ulang tahun Yapendik 1 Juli tahun 2020. Kira-kira Yapendik ada pergumulan atau tidak? Dan seandainya ada, kira-kira pergumulan apa, Bu Pendeta? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini mungkin nanti akan dijawab oleh Ibu Nelly sebagai pengurus dari Yayasan Yapendik. Tetapi saya mau katakan bahwa sebagaimana Raja Daud, di
dia menghadapi pergumulan dari anaknya sendiri. Ibarat tiap-tiap orang dalam hal ini, bapak dan ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, atau juga ibu guru dan bapak guru berhadapan dengan anak-anak didiknya, mereka pun mengalami pergumulan-pergumulan. Ya, apalagi sekarang ini di masa pandemi, kita juga berhadapan dengan pergumulan, permasalahan orang tua yang biasanya mempercayakan kepada guru di sekolah, tetapi sekarang ini dia harus membagi waktu untuk mendampingi anak-anak, itu juga adalah pergumulan. Dan tentu ada banyak lagi, siapa sih yang tidak punya pergumulan dalam hidup ini? Tiap orang pasti punya pergumulan sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana mereka bereaksi atau merespon terhadap pergumulan yang diizinkan terjadi dalam hidup mereka. Yang pasti pergumulan orang tua membiayai anak-anak bisa jadi, iya kan? Menghadapi pendidikan pergaulan anak-anak bisa jadi. Guru juga mempunyai pergumulan gimana berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak, karena anak-anak punya keunikan sendiri-sendiri bisa jadi, dan menghadapi banyak kepala dalam satu ruangan dan sekarang harus secara online melaksanakan tugas itu, tentu juga merupakan tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuan yang baik untuk masa depan pendidikan anak-anak. Pergumulan itu adalah sesuatu yang tentu baik untuk memurnikan setiap anak-anak kita. Mungkin lebih lanjut Ibu Nelly, selamat malam Ibu, terima kasih Ibu sudah datang malam hari ini, dan dalam rangka hari ulang tahun Yapendik, di hari ini kita boleh meminta pendapat dari Ibu, apakah ada pergumulan-pergumulan dan bagaimana Ibu sebagai seorang anggota pengurus ya dalam hal ini sebagai bendahara, kalau tidak salah Ibu, ya, Ibu sebagai bendahara bisa menyampaikan apa yang digumuli, dan kiranya itu juga menjadi tanggung jawab kita semua, bahkan Bapak Ibu jemaat yang sedang menonton siaran atau percakapan ini bisa ikut mengambil bagian dalam pergumulan ini. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Pendeta, selamat malam untuk kita semua. Senang sekali kalau malam hari ini kami boleh dihadirkan untuk bersama-sama, lebih ke diskusi ya Bu ya, apa pergumulan Yapendik sehubungan dengan ulang tahun Yapendik yang jatuhnya hari ini 1 Juli. Terima kasih kepada KFJ, GPIB, Immanuel, seluruh presbiter dan jemaat yang tentunya merupakan bagian dari Yapendik sebagai salah satu stakeholder. Selamat malam, Yapendik Cabang Balikpapan tadi punya moto sama seluruh Indonesia. Pas bacaan kita tadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu moto kita Yapendik. Mungkin saya kenalkan dulu bahwa Yapendik kita di cabang Balikpapan memiliki 3 unit. Yang pertama TK berakreditasi A, SD juga akreditasi A, dan SMP akreditasi A. Sedikit tentang kepengurusan. Jadi kami pengurus yang diutus dari jemaat-jemaat Desember 2016 adalah pengurus yang meneruskan pengurus waktu itu yang sempat terputus, jadi istilahnya pengurus antar waktu. Dari Desember 2016 ke November 2018, waktu itu kami ada 9 orang.
utusan dari 7 jemaat GPIB yang ada di Balikpapan. Namun waktu berjalan, dari 9 ini yang bertahan sampai akhir hanya 7 orang. Waktu itu ketuanya Bapak Robert Sibarani dari Jemaat Bukit Sion. Lalu menyambung karena sudah berakhir, pada Desember 2018 diadakan lagi pemilihan atas utusan jemaat. Maka terpilih lagi pengurus 2018 Desember ke November 2023 yang akan datang. Waktu itu terpilih dan mengaku 7 orang, tapi waktu juga berjalan, sekarang kami hanya 5 orang. Di bawah koordinasi ketua Bapak Erwin Panggabean dari Jemaat Maranatha. Mungkin saya gambarkan sedikit komposisi sekolah kita, karena ada kata orang bijak, kalau tidak kenal tidak sayang. Ya, jadi sekolah kita ini, TK kita itu Bu, gurunya kita ada 4 orang. Dari 4 ini 3 orang sudah berpendidikan S1 dan bahkan ada 1 yang S2. Muridnya ada 25 orang. Lalu SD, total guru kita 10. S1-nya 5, S2-nya 5. Dan muridnya kurang lebih 140. SMP, gurunya 13. 9 orang yang S1 dan 4 orang yang S2. Muridnya 130-an. Jadi dari bicara tentang momen grade kualitas, guru kita ini sangat siap. Ya, mungkin di sekolah-sekolah lain belum punya komposisi yang sebagus ini ya. Yeah. Lalu tadi seputar bahasan kita tentang pergumulan sesuai firman yang kita baca malam ini, pastinya di setiap perjuangan, di setiap tempat apapun pastinya ada tantangan. Tantangan itulah yang mengundang kami pengurus untuk bersinergi bagaimana untuk keluar dari tantangan itu. Jadi pada awalnya itu tantangan yang paling berat kami hadapi, dan ini juga yang menyebabkan kalau tidak tahan akhirnya mundur, adalah masalah finansial. Waktu itu 2016 itu kondisi guru-guru kita itu sudah sempat 3 bulan lebih tidak gajian. Suatu kondisi yang luar biasa bagi guru-guru Yapendik, melayani tanpa gaji. Bisa kita bayangkan, tapi itulah kita, di setiap pelayanan Tuhan pasti pelihara. Nah, seiring itu begitu kami pengurus yang antar waktu masuk, hal yang pertama kami benahi adalah manajemen keuangan. Ya, jadi keuangan kita tata kelola secara yang benar. Ya, apapun in out harus punya catatan, administrasi harus lengkap. Secara manual terbenahi, lalu kami beralih kepada bahwa sekarang itu kita tidak bisa pungkiri ya, zaman sudah berkembang. Semua orang lari ke teknologi, termasuk kita malam ini mengandalkan teknologi. Kami juga mengelola keuangan mulai secara teknologi informasi lewat perbankan virtual. Jadi penerimaan uang sekolah dari anak-anak kita siswa, itu kami terima, kami kolek melalui aplikasi virtual banking. Jadi kami ada bekerja sama dengan Maybank. Kenapa mungkin Maybank? Kebetulan saya mantan bankers Bu, 23 tahun saya berkarya di Maybank, sehingga saya kenal aplikasinya, sehingga apapun bisa saya kenali mudah ya. Terus guru-guru kita pun Bu, yang kalau dulu digajinya itu by cash, kami juga pakai produk perbankan payroll. Jadi Bapak Ibu guru itu dibukakan tabungan, lalu gajinya ditransfer ke tabungan itu. Nah, satu hal yang cukup bagus, kemarin
dengan teman-teman saya di perbankan, kita pilihkan produk tabungan yang ada asuransinya. Jadi kalau ada sesuatu, singkat katanya Tuhan sudah panggil kita pulang, nah di situ ada asuransi cover jiwa. Jadi sekarang kami sudah lakukan itu sejak 2018, Bu. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Pada saat mau melakukan ini, betul-betul saya sendiri sebagai bendahara luar biasa tantangan yang saya hadapi, khususnya dari internal. Karena kita kan mungkin teman-teman saya belum mengenal apa manfaatnya. Tapi kita tidak pernah membayangkan bagaimana seandainya di masa pandemi ini kita masih mengkolek SPP secara manual. Ya, bisa dibayangkan itu stuck. Ya, siapa yang mau berani ke sekolah? Ya, tapi dengan virtual ini, orang tua murid dari smartphone bisa melakukan itu. Internet banking, di ATM, semua bisa dilakukan. Saya pun bayar gaji tidak perlu saya harus ke sekolah. Saya masih bangun tidur, belum mandi pakai daster, saya juga bisa melakukan pembayaran gaji dengan topangan virtual itu, Bu. Lalu yang kedua, kami membenahi Sapras. Waktu itu ujian ada peraturan pemerintah kalau nggak salah, Bu, ya, bahwa ujian itu harus berbasis komputer. Waktu itu kita masih numpang-numpang di sekolah lain, tapi puji Tuhan di 2018 itu kita benahi, ada beberapa ruangan kita renov, lalu kita ada dibantu pemerintah untuk sarananya, jadilah lab komputer. Jadi sejak 2018 kita juga sudah seperti sekolah negeri, ujian berbasis komputer secara mandiri. Lalu cita-cita kita yang terakhir itu, goal kita itu adalah prestasi. Nah, bagaimana supaya prestasi? Gurunya juga kita harus perhatikan. Jadi etos kerja juga kita perbaiki. Jadi kita supaya kita bisa memantau disiplin yang baik, kita adakanlah CCTV. Nah, dari semua itu ada timbal baliknya. Jadi prestasi kerjanya kita beri penghargaan, ada tunjangan prestasi, ada tunjangan kerajinan. Jadi itu yang sudah dilakukan, bahkan guru-guru kita yang guru tetap yang sudah mendedikasikan waktunya untuk pelayanan di bidang pendidikan di Yapendik, itu kita berikan apresiasi juga berupa kenang-kenangan Leontin. Lalu dari sisi siswanya kita, Bu, 3 tahun terakhir kelulusan ini, waktu tahun pertama itu 2017-18, kelulusan SD kita itu seluruh Balikpapan, kita hanya ada di peringkat 79. SMP kita di 24. Tapi bersama dengan guru-guru kita memperbaiki kekurangan-kekurangan, akhirnya Tuhan menjawab. 2018 ke 2019 peringkat SD kita tadi yang 79 naik jadi 28. SMP yang 24 jadi 17. Nah, untuk tahun ini untuk kualitas peringkat itu belum bisa dipantau karena nggak ada UN ya. Cuma di Balikpapan kemarin untuk SD dari 500 lulusan terbaik SD sekota Balikpapan ada 6 murid Yapendik di dalamnya. Nah, target kami pengurus bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan tuntunan Tuhan. Satu pengharapan bahwa guru kita yang agung adalah Tuhan Yesus, karena sendiri Tuhan sudah mengajar kita bagaimana menjadi seorang guru. Harapan kami bahwa mudah-mudahan ke depan kita bisa masuk peringkat 10 besar. Dari prestasi keterampilan, Bu, tahun lalu kita juga mengikuti Olimpiade Siswa Nasional bidang matematika.
anak kita SD di tingkat kecamatan memperoleh peringkat pertama. Terus pernah juga diadakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di Balikpapan. Kita Yapending meraih 5 juara, 1 sampai 5 dalam bidang olahraga, ada 5 macam. Itu yang sudah kita capai, Bu. Lalu kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu guru itu, wali kelas, dibawa koordinasi masing-masing kepala sekolah, setiap hari memberikan tugas ke anak-anak kita dengan cara daring. Ada yang via email, SMS, WA, dan kadang-kadang juga memanfaatkan aplikasi Zoom. Jadi semua berjalan dengan baik. Anak-anak kita juga kalau kita pantau, banyak anak-anak kita yang muncul kreativitasnya, ya, menciptakan animasi gambar, khususnya anak-anak TK. Jadi ada hikmahnya juga, Bu Pendeta, ini di rumah saja. Ya. Jadi itu yang kami bisa berikan. Dan terkait penerimaan peserta didik baru 2020-2021 yang sekarang ini sedang memusingkan para orang tua warga Balikpapan. Saya sendiri sudah 3 hari ini pusing, Bu. Telepon, kerangkring, SMS, orang tua datang nangis-nangis karena anaknya tidak punya tempat di sekolah negeri. Nah mungkin ini tantangan, tapi mudah-mudahan ini peluang bagi Yapending, ya. Iya. Itu di Yapending TK tersedia rumbel, ruang belajar ada 2 kelas. Kapasitas tampung bisa 30. SD ada juga 2 rumbel, bisa 40 sampai 50. SMP juga 2 rumbel, 40 sampai 50. Jadi kami terbuka bersedia. Bahkan saya sudah mencoba, ya, dari orang tua yang datang ke saya, baik langsung telepon, WA, yang kebetulan seiman, saya arahkan ke Yapending dengan menggambarkan quality yang sudah kita capai tadi. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan ruang belajar yang tersedia ini bisa terisi dengan penuh. Lalu bicara tantangan kini, saya rasa kita semua sudah melihat bagaimana kondisi di Jalan Minyak, ya. Oh ya. Hampir terkurung, ya. Ya, karena adanya pembangunan proyek RDMP. Nah, itulah yang jadi pergumulan baru kita saat ini, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan pastinya akan memberikan jalan keluar. Jadi kami pengurus sedang berupaya untuk menyelamatkan anak-anak kita yang ada di TK. Karena itu anak-anak balita itu kan masih sangat rentan dengan paparan-paparan kimiawi yang nantinya akan terjadi di daerah itu, ya. Kita punya tempat di kebun sayur yang bersampingan dengan Pastori Maranatha, itu sedang kita renovasi. Jadi kita sudah tinggikan gedungnya, sudah ganti juga atapnya, dengan rencana itu nanti TK-nya kita akan relokasi ke sana, dan sekalian kita akan membuka PAUD supaya Yapending cabang Balikpapan itu bisa komplit, ya. Untuk itu mohon dukungan dari semua jemaat, kiranya itu rencana itu berjalan dengan baik. Kami sedang juga berusaha untuk keluar, ya, mencari sokongan dukungan. Tolong saya juga ditopang supaya keberadaan saya di salah satu wakil rakyat, ya, boleh berjuang untuk itu, ya. Kalau Tuhan berkenan, saya rasa tidak ada yang mustahil, ya, Bu, ya. Amin. Nah, terkait rencana pemerintah untuk pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, khususnya, ya, di sekitaran Balikpapan, waktu rapat tahunan Yapending kemarin, kebetulan saya juga, Bu, masuk salah satu pengurus MPK Musyawarah Pendidikan Kristen cabang Kalimantan Timur, utusan Yapending GPIB Balikpapan. Kami sudah bincang-bincang di pengurus bahwa terkait itu nantinya Balikpapan ini kita siapkan, mudah-mudahan ada SMA-nya, dan diharapkan Yapending Balikpapan itu bisa mewujudkan cita-cita itu. Nantinya ada
PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Nanti di Samarinda akan diupayakan pengadaan atau membangun universitas Kristen supaya anak-anak kita itu ada kesinambungan, ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kami menghimbau dan sangat berharap bagi semua jemaat, orang tua, kiranya anak-anak kita mungkin yang mau masuk TK atau KSD atau SMP yang sekiranya belum mendapat kesempatan di sekolah negeri, tidak perlu khawatir, ada Yapendik. Ada Yapendik, ya. Yapendik mendidik anak-anak kita itu dengan dasar karakter iman Kristiani. Oh, ya. Saya rasa Ibu Pendeta, Iya. sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Ibu. Kita masih di seputar tema carilah Tuhan tadi ya Bu ya. Dan kalau kita melihat gambaran dari kitab Mazmur, ada suasana sukacita, tetapi juga ada pergumulan-pergumulan. Lalu saya mendengar dari apa yang tadi Ibu sampaikan, nampaknya peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Ada sumber daya, potensi-potensi yang luar biasa. Hal yang tadi saya catat adalah Yapendik itu baik tingkat TK, SD, SMP terakreditasi A ya Ibu ya. Betul, Puji Tuhan sekali, ini luar biasa gitu ya Bu. Itu juga persyaratannya luar biasa ketatnya, tapi puji Tuhan menyertai. Kemarin tahun ini jatuh tempo akreditasi TK, kebetulan di Bu Heni juga salah satu timnya. Iya. Itu perjuangan itu kurang lebih setahun ya Bu ya. Iya. Tapi puji Tuhan hasilnya, apa kata orang, usaha tidak pernah membohongi hasilnya. Iya. Jadi tetap berhak mendapatkan akreditasi Iya. A. Tentu semua usaha itu di dalam kebergantungan kepada Tuhan, Iya. Guru yang agung, Iya. tempat kita berharap ya Ibu ya. Iya. Dengan pertolongan Tuhan semua itu memperlihatkan peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Saya lihat juga misalnya potensi para guru S1, S2 luar biasa Ibu. Iya. Dan di atas semua upaya-upaya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan untuk pengembangan Yapendik ke depan, ya kita lihat seperti di Jalan Minyak itu ada pergumulan mengenai jalan yang untuk sementara waktu dalam pembangunan ya Ibu ya. Iya. Ya, tetapi juga misalnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga ya biar bagaimanapun tiap orang tua punya pergumulan menghadapi pendidikan dengan era seperti begini ya Ibu ya. Tetapi kembali kepada tema tadi, kita mencari Tuhan seperti Raja Daud ketika dia berhadapan dengan pergumulan terhadap anaknya, ya, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Yapendik juga mungkin berhadapan dengan pergumulan ini dan itu seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita sekalian untuk mari berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan, seperti yang dituliskan di dalam Amsal Sulaiman pasal 1 pada ayat yang ke-7. Dan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya bahwa dalam rangka peningkatan spiritualitas anak-anak didik kita di pendidikan Kristen, dalam hal ini Yapendik Balikpapan, kita percaya bahwa doa kita semua akan memberikan sesuatu yang luar biasa, yang mana apa yang menjadi harapan kita percaya Tuhan pasti akan membuka jalan di tengah-tengah tantangan ini dan Iya, Bu itu. Pendeta. Bu Baik. Pendeta, saya mohon maaf, Iya. mungkin ada sedikit tertinggal tadi. Jadi gambaran keuangan dari operasional cost kita dan termasuk gaji guru itu anggaplah 100%. 100% itu yang bisa didapatkan dari SPP siswa, karena SPP kita termasuk murah ya Bu ya, hanya 300.000 per bulan. Itu pun ada beberapa kriteria yang bisa dibebaskan, sehingga memang tidak akan pernah mengcover secara hitungan ekonomi, tidak akan mengcover dengan biaya atau kebutuhan.
Tapi puji Tuhan kami bersyukur karena semua jemaat GPIB yang ada di Balikpapan Regio 1 dan 2 juga turut mengambil bagian di dalamnya, Bu. Melalui kontribusi jemaat itu rata-rata 40%. Jadi dari 100% kebutuhan tadi itu di cover 60% dari SPP siswa dan 40% dari kontribusi jemaat. Jadi mungkin tidak ada salahnya melalui kesempatan yang baik ini saya atas nama Yapendik mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah berperan serta di dalam memajukan pendidikan Yapendik. Ya, karena kita semua diajak oleh guru agung kita ya untuk ikut peduli ya Bu ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mungkin pada malam hari ini saya ingin bertanya kepada Ibu Min, Ibu Shana dan Pak Rawung yang pernah ikut berkecimpung di dalam Yapendik cabang Balikpapan. Yang ingin saya tanyakan, apa harapan-harapan dari Bapak Ibu bagi Yapendik cabang Balikpapan ke depannya? Mungkin dari Bu Shana. Terima kasih Bu Heni. Saya terus terang sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengabdi di Yapendik kurang lebih 34 tahun. Tentunya dari masa ke masa, dari kepengurusan, dari ketuanya dan lain-lain sebagainya tentu ada kelemahannya, ada kelebihannya dan lain-lain sebagainya. Cuman saya katakan bahwa Yapendik sampai dengan saat ini sudah eksis, sudah bagus sekali. Cuman mungkin saya tentunya banyak harapan untuk Yapendik ke depan dan alangkah baiknya mungkin kebetulan ada Ibu Nelly di sini. Harapan saya di sini mungkin saya bisa mencatat yang paling utama ini adalah untuk memajukan dunia pendidikan. Tentunya itu dibutuhkan usaha dan pengorbanan, itu yang paling utama. Selain daripada tema kita tadi adalah tetap mengandalkan atau mencari Tuhan, itu memang yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah kita banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, itu yang kedua. Dan yang mungkin yang paling penting di sini adalah yang ketiga adalah kita tentunya belajar bagaimana untuk bisa menghargai jeripaya yang berlandasan dengan kasih Kristus. Mungkin itu harapan saya untuk Yayasan Pendidikan Kristen. Mungkin ada dari Ibu Min, mungkin akan memberikan juga harapan-harapan pada Ibu Min, kami silakan. Oke, terima kasih Bu Shana dan Ibu Heni. Bapak Ibu, setelah kita mendengar uraian dari Ibu Nelly yang saat ini duduk sebagai bendahara ya, bendahara pengurus Yapendik cabang Balikpapan. Kita sudah dengar tadi apa kelebihan-kelebihan dari Yapendik, dari TK, SD dan SMP. Apa kelemahan-kelemahan dari Yapendik berhubungan dengan TK, SD, SMP. Maka setelah kita mendengar uraian dari Ibu Nelly, maka tentunya saya yang juga pernah menjadi bagian dari Yapendik, saya masuk di Yapendik tahun 70 Ibu. Tahun 70, jadi sudah istilahnya zaman bahala kali Bu ya. Sudah lain. Terus saya karena saya guru negeri dipekerjakan, dan pada suatu ketika pada saat pengurus Yapendik mempunyai kebijakan untuk saya dipromosikan untuk jadi kepala sekolah sekian tahun. Lalu pada saat itu ada kebijakan pengurus untuk ya mengalih pimpinan kepada guru yang lain, maka saya harus kembali sebagai tenaga guru negeri yang dipekerjakan, saya harus kembali ke negeri untuk melapor.
Akhirnya saya ditempatkan di SMP Negeri 1 sampai saya pensiun. Itu sedikit pengalaman saya di SMP. Jadi setelah mendengar uraian, saya memang terharu. Saya teringat kembali perjuangan, sama-sama berjuang untuk memajukan SMP pada saat itu karena saya ditempatkan di SMP. Pada malam hari ini tentu saya dengan kesempatan malam ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yapendik. Yapendik itu berdiri 1 Juli 1981. Berarti sampai hari ini kalau tidak keliru 39 tahun Yapendik berkiprah, membantu, bersaksi dan melayani melalui pendidikan, membantu pemerintah dalam bidang pendidikan, maka tentunya saya mempunyai harapan-harapan ke depan. Nah, kita sudah dengar bersama uraian tadi, maka harapan saya tentunya untuk perkembangan Yapendik ke depan adalah kiranya Yapendik ini ditangani dengan pengurus-pengurus yang punya komitmen. Karena tadi kan bilang pengurus dibentuk ada 13 orang, kok sekarang tinggal 5 kalau saya tidak keliru ya. Oh ya, jadi kan ada variasi, ada naik turun kepengurusan Yapendik. Berarti kan ada pengurus yang kurang tidak komitmen untuk menangani pendidikan. Jadi saran saya untuk harapan ke depan kiranya Yapendik ditangani secara lebih profesional lagi oleh pengurus-pengurus yang punya komitmen, mencintai pendidikan dan paham sekali dengan dunia pendidikan. Saya kira itu sudah luas kalau diuraikan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, kita sudah dengar guru-guru tadi, disiplin ilmu dia, ada yang sudah S2, ada S1. Jangan dilepas mereka. Mereka sangat potensial dan sudah berprestasi sekolahnya. Kita dengar tadi laporan dari Ibu. Jadi maksud saya jangan dilepas. Nah, dengan cara apa? Tentu tingkatkan, perhatikan kesejahteraan guru. Kalau kesejahteraan guru kita perhatikan, maka mereka akan betah. Mereka akan fokus mengajar, melaksanakan tugas-tugas, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka tidak sambil mengajar memikirkan bagaimana keadaan keluarga, mau makan atau tidak. Apalagi dengan situasi sekarang sangat terasa dengan pandemi COVID-19. Saya kira hanya 2 ini yang penting, jadi tingkatkan untuk penanganan secara profesional dan perhatikan kesejahteraan guru supaya guru-guru tidak lari. Pegang mereka. Saya senang sekali dengan perkembangan luar biasa. Saya kira hanya itu. Terima kasih Bu Heni. Nelly ya. Oke, salam buat pengurus Yapendik. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Ya, kepada Pak Rabung mungkin ada harapan-harapannya. Ya, terima kasih. Yang pertama harapan kami kepada pengurus Yapendik tetap jaya. Mari tingkatkan kesejahteraan guru-guru dan mau berkorban. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan sehingga pengurus baru ini betul-betul memang melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Terima kasih. Jadi yang pasti bahwa kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa karena pertolongannya semata Yapendik semakin luar biasa. Nah, ini harus kita sosialisasikan kepada seluruh warga jemaat, apalagi kepada semua yang sedang menonton percakapan kita pada malam hari ini, supaya marilah kita mendukung keberadaan Yapendik, beramai-ramai mengantarkan anak-anak untuk menerima
pendidikan melalui Yayasan Pendidikan Kristen di Balikpapan ini, sebab kualitasnya juga luar biasa. Ya. Amin. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, melalui dialog kita pada malam hari ini dapat disimpulkan bahwa dari percakapan kita pada malam hari ini dapat disimpulkan bahwa berhadapan dengan pergumulan apapun, orang diajak untuk mencari Tuhan. Dan yang kedua, di dalam mencari Tuhan, Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan demikian, siapapun orangnya yang mengecap pendidikan, mereka diajak untuk hidup dalam takut akan Tuhan, mempersembahkan diri padanya, rendah hati, berlaku jujur dan tulus. Dan yang ketiga, dalam kaitan dengan HUT Yapendik, firman Tuhan mendorong kita untuk menatap pada masa depan Yapendik GPIB khususnya di Balikpapan. Ada harapan-harapan yang telah diutarakan baik oleh pengurus maupun Bapak Ibu yang pernah berkecimpung di dalam kegiatan Yapendik. Kiranya dengan dialog malam ini menginspirasi kita semua untuk ikut mengambil bagian di dalam pergumulan yang sedang dihadapi oleh Yapendik. Kita mendoakannya agar Yapendik terus maju demi mencerdaskan anak-anak kita, baik pengetahuan, spiritualitas, maupun perilaku yang nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengingat Yapendik ini adalah milik GPIB, sehingga bukan saja merupakan tanggung jawab dari pengurus Yapendik GPIB di Balikpapan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, dengan penuh harap, kami menghimbau seluruh masyarakat pada umumnya dan jemaat GPIB yang ada di Balikpapan pada khususnya untuk bersama-sama membangun dan memajukan Yapendik GPIB yang ada di Balikpapan dengan cara menginformasikan kehadirannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nelly tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin demikian dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam dialog ini. Bahkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti dialog melalui kanal YouTube ini. Jangan lupa tetap selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada dan tetap menjaga kesehatan kita bersama-sama. Kristus memberkati kita semua. Dan selanjutnya doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Pada Ibu dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kristus Guru yang agung, terima kasih bahwa di hari ulang tahun Yapendik, kami boleh bersama-sama ada dalam persekutuan dengan Engkau dan bersama dengan lainnya sesama kami melalui dialog yang telah berlangsung dalam terang tema Carilah Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu bahwa firman Tuhan memberikan penguatan bagi setiap kami, bahwa di tengah-tengah badai tantangan kehidupan, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami mencari Tuhan dan Engkau menjawab kami. Kami percaya itu. Karena itu Tuhan, dalam rangka mewujudkan hidup yang takut akan Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya mencintai pendidikan
dan melalui Yapendik Engkau menghadirkan untuk menjadi alat berkat bagi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh karena itu kami datang kepadamu malam hari ini bersyukur bahwa di hari ulang tahun Yapendik kami disegarkan dengan firman Tuhan untuk tetap hanya mencari akan Engkau dan mendukung pekerjaan pelayanan di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Yapendik. Kami berdoa untuk pengurus Yapendik Pusat, Yapendik GPIB Pusat. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Yapendik yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Dan secara khusus kami berdoa untuk Yapendik GPIB di Balikpapan. Terima kasih untuk perkembangan yang luar biasa yang Tuhan izinkan melalui pengurus yang sekarang ini mengelola akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami berterima kasih berbagai jalan keluar Tuhan berikan di tengah tantangan yang ada. Dan oleh karena itu kami mendoakan kepada pengurus, kepada para guru, kepada siswa, siswi, kepada orang tua, kepada semua pihak, gereja-gereja pendukung, diberikan kepada semua mereka hikmat, kekuatan, perlindungan, keselamatan yang daripadamu, sehingga Bapa di surga perkembangan Yapendik ke depan sesuai dengan harapan yang ada dapat terwujud. Terima kasih Bapa di surga, dalam persekutuan dengan Engkau pada malam hari ini kami bersama-sama telah terinspirasi oleh kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami berpegang teguh dan mencontohi teladan dari Raja Daud yang mencari Engkau, supaya kami pun di dalam berhadapan dengan pergumulan apapun, kami pun dapat mencari Engkau Allah di dalam Kristus Tuhan kami. Di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19 yang masih terus merajalela di mana-mana tempat, kami mau berserah kepadamu. Segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah, oleh dinas kesehatan, oleh semua pihak, anak-anak bangsa, seluruh lapisan masyarakat yang boleh menjalankan protokol kesehatan, peduli terhadap pergumulan ini. Kiranya Bapa di surga, Engkau mau memberkati semua upaya yang dilakukan untuk itu. Bapa juga mau menyembuhkan mereka yang terdampak COVID-19. Bapa menjamah mereka, Bapa menyembuhkan mereka. Bahkan ketika Tuhan boleh memanggil mereka oleh karena penyakit ini, Tuhan hiburkan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Lalu kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat dalam pergumulan ini boleh menjadi saluran berkat dalam pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mendengar, yang menonton dialog yang berlangsung pada malam hari ini. Kiranya mereka terberkati di dalam anugerah-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, kehadiran pengurus Yapendik dalam hal ini, kekasih kami Ibu Nelly Turualo yang boleh hadir dan memberikan apa yang menjadi gambaran tentang Yapendik GPIB di Balikpapan ini. Tuhan Yesus memberkati beliau dalam karya layan beliau di tengah-tengah masyarakat ini. Sebagai wakil rakyat, kami percaya bahwa Tuhan memakai beliau sebagai alat dalam tangan Tuhan.
Karena itu sehat jasmani rohani Engkau karuniakan padanya, bahkan juga ketika hadir di dalam tugas pelayanannya sebagai seorang bendahara Yapendik, Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan kerjanya, memberkati keluarganya, dimanapun beliau hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian kepada sekalian kami yang hadir pada malam hari ini, baik itu Ibu Heni, Ibu Min, Ibu Siana, Bapak John Raung, bahkan petugas multimedia dan semua sarana pendukung untuk kegiatan ini. Kami berdoa supaya semua kami diliputi kuasa kasih ilahi Tuhan yang menyelamatkan kami, Allah di dalam Kristus, dan memberkati setiap karya layan kami, bahkan kepada seluruh keluarga kami. Jemaat-jemaat yang ada di kota Balikpapan ini, bahkan juga kepada gereja-gereja dari berbagai denominasi lainnya, kami doakan supaya damai sejahtera Kristus memerintah atas kehidupan mereka, dan pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja Tuhan dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan, untuk pertambahan usia bagi Yapendik GPIB. Terimalah persembahan syukur, bahkan seluruh eksistensi diri kami di hari ulang tahun ini, dan biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Ini Tuhan permohonan dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.